Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ibu sekalian, sengaja kami undang ke sini adalah dalam rangka tadi mengikuti sosialisasi alur dan proses permohonan pembuatan paspor yang berbasis sistem informasi manajemen keimigrasian. Ini merupakan babak baru bagi Indonesia, terutama di Bandar Sri Begawan. Kalau di perwakilan-perwakilan lain barangkali sudah berjalan sedikit ini, tetapi di Bandar Sri Begawan insya Allah kita akan launching pada tanggal 20 Mei 2017. Bapak Ibu sekalian, di depan kita sudah duduk di sebelah saya ini Bapak Bramantya Dewa Brata selaku pelaksana fungsi protokol dan konsuler. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kami persilakan Bapak Bramantya Dewa Brata untuk menyampaikan paparannya selama 15 menit. Setelah itu Bapak Ibu boleh bertanya jawab atau bertanya kepada Pak Bram ini yang sudah populer namanya Pak Bram, biar lebih jelas nanti pada pelaksanaan atau pembuatan paspor baru. Terima kasih moderator yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Perwakilan, Bapak Ibu dan hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Mudah-mudahan tadi dengan tayangan video itu rekan-rekan semua sudah mempunyai gambaran. Kira-kira ada gambaran Pak ya? Ada gambaran. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Hanya memang seperti tadi moderator jelaskan bahwa ini perlu penyesuaian, sehingga mengenai waktu punya pelayanan pun menjadi sedikit agak lama. Tapi mudah-mudahan ketika nanti kita sudah berjalan, jadi Bapak Ibu sekalian sudah tidak ada bagi petugas sendiri kita sudah terbiasa, bagi pengguna jasa pun sudah terbiasa, sehingga nantinya harapan kita adalah tidak ada kendala yang berarti. Meskipun memang dalam dunia IT ini ada saja permasalahan itu. Nanti saya akan jelaskan. Tolong jangan dihitung Pak yang ini Pak. Nah sekarang boleh dihitung 15 menit. Silakan. Jadi yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen keimigrasian itu bukan paspornya, tetapi adalah sistemnya. Jadi yang dimaksud adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengolah, menyajikan informasi untuk mendukung keputusan dalam bidang keimigrasian. Nah, seluruh proses ini merupakan satu kesatuan dari pengolahan data dan informasi untuk menghubungkan seluruh fungsi keimigrasian, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri secara terpadu. Dan yang paling penting hasilnya pada saatnya nanti adalah secara bertahap, yaitu data informasi ini dapat diakses oleh instansi atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah sekarang ini yang sudah bersama-sama berjalan adalah dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, itu kalau kita lihat logo-logonya, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, BNP 2 TKI, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah ada yang namanya Dukcapil, mungkin pernah dengar, dan Kepolisian Republik Indonesia. Lanjut. Untuk SIM GIM di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak atau mulai tahun 2006 secara bertahap. Untuk di perwakilan itu dimulai pada tahun 2013. Itu pun juga bertahap. Nah, menurut data tahun 2016 itu sudah tercatat sebanyak 30 perwakilan. Dan tahun 2017 ini pemerintah menggenjot lagi, 32 perwakilan akan menerapkan aplikasi SIM GIM. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa target penerapan SIM GIM di seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri itu paling lambat April 2018. Kenapa? Ini juga sudah sesuai dengan standar dari ICAO
atau istilahnya tuh Asosiasi Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan Sipil. Nah, ini nanti kita akan jelaskan. Lanjut. Nah, lingkup dari SIMKIM itu apa? Sebenarnya lingkup dari SIMKIM kalau kita sederhanakan tuh ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai surat perjalanan Republik Indonesia atau kita kenal paspor. Dan yang kedua adalah mengenai visa. Nah, saya jelaskan dulu paspor, mungkin Bapak Ibu sudah tahulah paspor itu, tapi biar lebih jelas, paspor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat identitas dari pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, ini juga merupakan dokumen milik negara yang harus dilindungi, harus dijaga, dan pemegang itu bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumen tersebut. Dan paspor merupakan salah satu identitas warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Lanjut, yang kedua mengenai visa. Nah, visa tidak akan kita bahas lebih lanjut di sini, tapi saya akan jelaskan sedikit. Visa ini merupakan keterangan tertulis juga yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana di dalamnya itu memuat atau memberikan persetujuan kepada orang asing untuk melakukan atau memasuki wilayah Indonesia. Dan biasanya visa ini nanti juga akan bisa menjadi visa izin tinggal atau disebut dengan kitas dan segala macam. Lanjut. Nah, sekarang apa perlunya SIMKIM itu sendiri? Tadi dalam sambutan Bapak Wakil Kepala Perwakilan sudah disinggung bahwa arus globalisasi ini memang mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas negara. Maksudnya semakin sempit itu bukan berarti kita diintervensi, tetapi memang bahwa tidak dinafikan globalisasi akan membuka peluang orang, baik orang Indonesia maupun orang asing, keluar dan masuk wilayah Indonesia. Dan implementasi kerjasama ekonomi regional itu juga mempengaruhi dan mempercepat arus barang, jasa, termasuk manusia. Nah, tentunya hal semacam ini diperlukan suatu sistem informasi komunikasi dan juga manajemen yang bisa merespon secara cepat, tepat, handal, dan akurat. Dan kemudian juga kita lihat munculnya berbagai permasalahan menyangkut orang asing di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Apalagi Indonesia ini seperti kita ketahui negara yang sangat strategis, negara yang terdiri dari banyak pulau, ya kan? Nah, ini tentunya akan mempunyai pengaruh atau dampak kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Ini kan masalahnya arus ekonomi, mobilitas atau mobilisasi orang yang begitu cepat. Sekarang saja sudah dirasakan, mungkin kok sekarang banyak orang asing di Indonesia, ya kan? Dan kita juga orang asing di sini mengatakan kok sekarang banyak orang Indonesia di Brunei, sama aja kan sebenarnya, tidak ada bedanya. Nah, kemudian juga maraknya masalah terorisme, kemudian pelarian pelaku tindak pidana ke luar negeri dengan membawa asetnya, kemudian juga masalah tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, kemudian eksploitasi TKI, dinamika lingkungan, dan banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi mengenai ini. Oleh karenanya lah beberapa dasar-dasar tadi yang mendasari pemerintah perlu untuk segera menerapkan SIMKIM ini. Nah, dalam batasan perlindungan untuk warga negara Indonesia termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka SIMKIM ini sebenarnya juga memberikan perlindungan. Ini sebagaimana kita amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan sudah tentu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tadi. Dan meningkatkan pelayanan dan kepuasan publik yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan responsif. Nah, ini mengenai transparan, akuntabel, responsif itu nanti saya akan jelaskan berikut.
Sekarang kan untuk pengurusan paspor sendiri harus diurus, yang bersangkutan harus datang untuk diambil sidik jari, diambil foto, dilakukan wawancara, pemeriksaan dokumen, dan seterusnya. Dan juga mendorong terciptanya suatu sistem pelayanan yang lebih tertata. Sekarang kan untuk pengurusan paspor sendiri harus diurus, yang bersangkutan harus datang untuk diambil sidik jari, diambil foto, dilakukan wawancara, pemeriksaan dokumen, dan seterusnya. Dan juga mendorong terciptanya suatu sistem pelayanan yang lebih tertata, aman dan nyaman. Tertata dalam pengertian bahwa semua tahapan proses itu dapat dipantau, dan yang mantau tidak saja hanya di kedutaan, karena sistem ini sudah terintegrasi langsung ke pusat, dalam hal ini adalah pusat data keimigrasian, maka setiap proses itu akan dipantau secara real time. Sekarang ini saya buat, Jakarta itu sudah melihat. Kemudian juga saya tambahkan yang terakhir ini penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana juga telah dirubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang hal yang sama, yaitu pencatatan peristiwa penting bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri terkait dengan kelahiran, perkawinan, kemudian penggantian kewarganegaraan, kematian, dan lain-lain. Nah, sistem ini nanti arahannya adalah terintegrasi kepada sistem yang di Dukcapil. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas mengenai paspor berbasis SIM. Paspornya sebenarnya seperti Bapak Ibu mungkin pegang sama, nggak ada bedanya. Secara prinsip sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014, paspor itu sebenarnya hanya dibedakan untuk paspor biasa ya. Dibedakan dua saja, yaitu paspor biasa berbasis SIM dan paspor elektronik. Itu secara bentuk. Kalau secara fungsi banyak, ada paspor dinas, paspor diplomatik, paspor haji, dan lain-lain. Tapi kita tidak bahas di sana. Jadi paspor biasa berbasis SIM itu seperti apa? Nah, nanti biometrik saya akan kenalkan sedikit saja, karena kita tidak membuat biometrik. Di Indonesia pun yang membuat biometrik itu hanya beberapa tempat, kalau tidak salah baru seluruh Jakarta, baik tengah, pusat, timur, barat, utara, selatan, ditambah Soekarno-Hatta, dan Bali kalau tidak salah. Dan dalam waktu dekat mungkin Surabaya. Nah, itu kalau Bapak mau biometrik itu bagus Pak, ada kelebihannya. Tapi ini sesi yang terakhir saja. Jadi paspor berbasis SIM itu adalah sistemnya bekerja secara online di seluruh unit pelaksana teknis keimigrasian, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan semua ini terpusat kepada pusat data keimigrasian atau yang disebut dengan Pusdakim di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Sistem dapat mengidentifikasi serta mencegah upaya seseorang terhadap pemalsuan, penyalahgunaan, dan untuk mencegah adanya duplikasi paspor. Kemudian seterusnya pengambilan foto dan sidik jari dilakukan secara elektronik, tadi seperti di dalam video kita saksikan. Dan sistem pengenalan wajah ini menggunakan namanya face recognition. Jadi nanti kita tampilkan seperti apa sih. Ini standar ICAO, Bu. Jadi nanti yang standar keselamatan keamanan penerbangan sipil itu memang sudah mengisyaratkan ini. Saya yakin bahwa ICAO telah menetapkan batas waktu November 2015, seluruh anggota negara yang meratifikasi ICAO itu harus sudah menerapkan namanya paspor yang dapat dibaca secara elektronik oleh mesin yang namanya itu mesin readable paspor atau MRP. Kalau kita lihat itu, kalau kita di imigrasi kan suka kayak di scan gitu kan, terus muncul di layar. Biar seluruh rekam data biometrik maupun data dokumen itu tersimpan, dan ini berlaku seumur hidup. Nah, ini kemudian nanti akan ada pertanyaan pasti dari Bapak Ibu. Wah, saya dulu datanya itu benar atau salah ya? Ya, yang tahu benar atau salah Bapak Ibu, tapi nanti kita bisa bahas. Lanjut. Nah, terjadi atau terdapat perubahan proses dan faktor keamanan. Untuk perubahan proses, ini kebijakan paspor berbasis SIM ini, pemohon datang
ke kedutaan untuk melakukan pengambilan foto, pengambilan sidik jari, wawancara. Nah, apakah ini harus seperti ini, Pak? Saya jawab saja langsung. Tidak. Ada pengecualian. Yang dikecualikan adalah bagi Bapak, Ibu atau pemohon yang dalam keadaan tertentu itu misalnya sakit, dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kami yang akan datang untuk pengambilan foto dan pengambilan sidik jari. Ini secara outreach. Nah, kemudian nanti pasti akan ada pertanyaan, Pak, kalau saya sakit boleh kan nggak datang? Karena Pak Bram bilang waktu sakit nggak boleh datang ke sana, ternyata Bapak Ibu kumul sarung kasih koyok sini, Pak saya masuk angin nggak bisa datang. Nah, itu tidak termasuk di dalamnya. Kemudian untuk faktor keamanan tadi yang disebut dengan akuntabel dan transparan, kita lihat, saya kasih contoh yang simpel saja. Faktor internal, setiap petugas yang mengoperasikan atau operator SIM itu mempunyai user ID dan password masing-masing. Contoh misalnya saya dan Pak Sari nggak boleh tahu password saya. Demikian juga sebaliknya. Jadi nanti mulai dari petugas loket, petugas kemudian pengambilan input data, petugas biometrik wawancara, adjudikator, sampai mencetak paspor, itu punya user ID masing-masing. Sehingga kalau terjadi kecurangan-kecurangan yang ada di proses tahapan ini, langsung akan diketahui siapa pelakunya. Nah, inilah yang disebut dengan transparan. Jadi tidak ada lagi kita main-main gitu, Pak. Karena memang tujuan pemerintah adalah kita memberikan single data. Lanjut. Nah, kalau faktor eksternal sebenarnya tadi sudah disebutkan mengenai mengurangi praktek percaloan, pemalsuan dokumen, menghindari penyalahgunaan untuk masuk melawan hukum, kemudian pencegahan TKI menjadi objek eksploitasi dan kerja tidak sesuai dengan prosedural. Lanjut. Nah, kalau ini mungkin saya perlu ke depan, Pak ya, boleh ya? Yang pertama, Bapak Ibu nanti akan mengisi formulir. Nah, formulir ini sebenarnya sudah kita siapkan, baik ada di counter. Kalau Bapak Ibu nggak mau repot, Bapak Ibu print aja, Pak. Dari download website kita itu sudah ada semua ini. Kalau diisi di rumah kan lebih enak. Tapi pastikan kalau kita memang mau mengisi formulir, semua dokumen persyaratan itu sudah dilampirkan. Kemudian diisi, kemudian baru masuk nomor antrian seperti dalam video. Kemudian menunggu panggilan, masuk ke loket counter. Nah, nanti petugas ini akan mulai bekerja. Petugas counter akan melakukan pemeriksaan persyaratan dokumen. Dan hanya dokumen yang lengkap yang akan diproses. Mohon maaf bahasa kasarnya, kalau tidak lengkap ditolak. Tapi kami perhalus dilengkapi dulu dan tidak dititipkan kepada kedutaan. Kalau yang dulu kan, Pak titip saja dulu Pak, nanti saya lengkapi. Faktanya udah 1 bulan nggak diambil tuh paspornya. Nanti kalau hilang kan KBRI ketempuan. Jadi sekarang kalau tidak lengkap, KBRI berhak mengembalikan, dan ini sesuai peraturan. Dikembalikan dulu untuk dilengkapi. Nah, setelah itu baru akan diberikan nomor antrian untuk proses selanjutnya. Next. Nah, Bapak Ibu tinggal kembali ke loket. Tetapi sistem bekerja terus ini. Nah, nanti dia akan masuk ke identifikasi cekal, biometrik pusdakin. Kalau semua tidak ada masalah, warnanya hijau, nanti kita akan tampilkan. Adjudikator akan memberikan instruksi pencetakan paspor. Singkat ceritanya, persetujuan paspor tidak lagi di KBRI, tetapi ada di imigrasi di Indonesia. Oleh karenanya Bapak Ibu, agar melampirkan seluruh dokumen yang disyaratkan. Kalau semuanya oke, insya Allah step yang pertama sudah lulus. Tinggal step berikutnya. Nah, step berikutnya ini yang nanti seru kita bahas. Warnanya hijau. Biometrik sistemnya sesuai. Cekal tidak ada. Subjek warga negara ganda tidak ada. Kemudian untuk orang asing, dia masih menjadi orang asing, tidak, itu lulus. Nah, ini biasanya mudah, langsung nanti berproses. Lanjut. Nah, ini contoh kalau bermasalah. Metriknya tidak sinkron. Mungkin dulu yang disuruh adiknya kali, ya, biometrik. Ya, kita kan ini dinamika. Mungkin Bapak Ibu yang bisa jawab. Nah, mungkin punya orang, kita nggak tahu kan. Tapi data lainnya sesuai. Nah, dia merah. Nah, kalau seperti ini pasti akan lama. Kenapa? Karena kita perlu klarifikasi. Kepada siapa? Nanti saya akan jelaskan. Ada beberapa instansi terkait.
Nah, terus kalau kayak gini bisa 3 hari nggak Pak? Nah, belum tentu. Tergantung nanti klarifikasinya ini cepat atau lambat. Makanya kecepatan atau kelambatan itu tidak hanya tergantung pada sistem dan KBRI, tetapi kembali berpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ada hal yang sebenarnya nanti Bapak Ibu perlu ketahui, karena ini nanti jangan sampai rame. Soal mengenai pembayaran. Kalau Bapak Ibu itu nanti misalnya sudah bayar, ya kan? Ternyata kemudian diketemukan bahwa data yang dimasukkan semua palsu, paspor sudah dicetak. Pertanyaannya, bisa diminta lagi nggak uangnya? Ada bisa jawab nggak? Coba, saya minta sana. Bisa Pak? Kenapa tidak bisa? Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, tidak bisa diambil kembali. Seperti bisa kita ditolak udah bayar kan nggak diambil dan tidak ada penjelasan. Proses sendiri kita ada perubahan dari yang lama. Kalau dulu setengah 9, sekarang mulai jam 9 sampai jam 12 itu untuk memasukkan dokumen. Nah, pengambilan sendiri ini setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Sampai saat ini masih banyak pertanyaan, Pak, Jumat itu libur atau enggak? Buka saja website kita, semua ada di sana. Walaupun ini sistemnya canggih, bukan berarti tidak ada masalah. Pasti akan ada masalah. Tapi masalah itu ada antisipasinya. Karena ilustrasinya adalah bahwa aplikasi SIMKIM ini menggunakan namanya Virtual Private Network atau namanya VPN. Data yang kita input dari KBRI itu nanti akan bergerak dengan jaringan aman, namanya makanya private, jaringan aman menuju ke Kemlu. Dari Kemlu baru kemudian akan masuk ke imigrasi. Demikian juga setelah nanti proses ini berjalan, dia akan kembali. Nah, proses ini berapa lama sih Kak? Ya tergantung tadi. Kalau data-datanya semuanya oke ya cepat. Dalam 1 hari itu biasanya sudah ada respon Pak. Tapi hitungannya hari kerja. Kalau saya nginputnya misalnya hari Jumat ternyata ada masalah, baru tindak lanjutnya biasanya di hari Senin, bukan Sabtu Minggu dia akan bekerja untuk sistem itu. Nah, kemudian proses ini melalui beberapa tahapan karena untuk menjamin keaslian dan keamanan dari dokumen, keaslian dokumen tersebut. Nah, ini ada sidik jari, pengenalan dokumen dan lainnya. Next. Lebih 10 menit ya? Waduh, lebih 10 menit ya Pak. Oke, nah kemudian untuk perbedaan biometrik itu nanti koordinasinya ada dari kepolisian, kemudian dari keimigrasian sendiri, Kumham, kemudian juga dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian penyesuaian bagi petugas dan proses memerlukan waktu yang relatif cukup. Next. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan Pak, supaya Bapak Ibu itu nanti tidak terkendala kan Pak, saya kan kerja nggak bisa ninggalin ini karena saya sopir nggak bisa ninggalin kerja, makanya tolong diperhatikan ini. Segera mengajukan pembuatan paspor sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berhasilnya. Pak, kalau 1 tahun boleh nggak? Nggak ada aturannya, nggak boleh. Tapi kan kepatutannya aja kan, boleh saja. Kemudian prosesnya karena 3 hari, Bapak Ibu menyesuaikan kapan saya harus melakukan perpanjangan. Makanya semua dokumen itu dilengkapi dulu, jangan dikasih KBRI sambil melengkapi. Sekarang kami nggak menerima itu. Jadi datang, asumsi kita sudah lengkap. Kemudian memastikan semua lampiran. Dan pengambilan boleh diwakilkan seperti biasa, membuat surat kuasa dan nanti ada persyaratan lain. Terus, nah saya hanya akan menyampaikan ini. Mungkin Bapak Ibu kemarin karena mengetahui Pak sekarang ini gimana sih soal mereka PKLN, ada surat edaran dari Kepala BNP 2 TKI nomor ini yang menyatakan WNI yang akan bekerja di luar negeri tidak diwajibkan memiliki KTLN, namun wajib terdaftar dalam Sisko. WNI yang akan bekerja luar negeri diwajibkan terdaftar dalam Sisko. Nah, yang akan cuti, maksudnya cuti itu 2 tahun selesai kontrak Pak, pulang terus akan bekerja dengan kontrak baru. Meskipun belum terdaftar dalam Sisko, boleh berangkat sepanjang TKI tersebut memiliki kontrak kerja baru dan visa kerja. Nah, nanti di Brunei ini kan baru entry visa, belum visa kerja kan. Nah, oleh karenanya KBRI nanti akan membuatkan dulu namanya rekomendasi KTKLN, sekarang namanya rekomendasi kontrak kerja. Ini hanya untuk mengantisipasi ketika Bapak Ibu nanti di airport atau di port untuk keluar wilayah Indonesia tidak bermasalah. Persyaratannya hampir sama dulu. Next, Bapak Ibu, ini kurang lebihnya nanti lebih baik kita diskusi saja.
Terima kasih, saya kembalikan moderator. Mungkin waktu saya terlalu banyak Pak ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik, bekerja di sini di salah satu perusahaan di bagian media. Saya mungkin kalau dari komunitas, bisa dari komunitas Sunda, bisa dari komunitas Permai juga. Pertanyaan yang saya mau sampaikan, pembuatan KTKLN itu kan tidak diwajibkan. Itu berarti maknanya boleh dan tidak. Jadi yang saya inginkan itu kepastian Pak. Karena saya salah satu yang rencanakan cuti, nanti buat tidakkah gitu kan. Kalau mesti buat, ya itu harus ada proses gitu. Jadi dalam hal ini saya perlu kepastian dan kejelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini KTKLN itu tidak diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan kan bukan berarti itu tidak berlaku. Memang betul. Karena faktanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, pasal 62 itu disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia wajib, sekali lagi wajib, memiliki KTKLN. Ayat 1. Ayat 2 mengatakan sehubungan dengan itu pemerintah Republik Indonesia membuatkan KTKLN. Kemudian pasal 63 bahwa KTKLN hanya akan diberikan kepada calon TKI yang telah memenuhi persyaratan 1. Jadi itu semuanya sebenarnya berdasarkan proses, baru hasil akhirnya itu adalah KTKLN dan asuransi. Sebenarnya intinya apa dalam undang-undang itu? Kan sesuai judul kan, perlindungan. Mungkin yang teman-teman rasakan sekarang ini di lapangan bukan itunya, tetapi bahwa kita tidak pungkiri itu, saya banyak mendengar komplain adanya praktik-praktik percaloan dan pungli. Betul kan? Tapi kalau saya tanya bahwa KTKLN itu dan asuransi mendatangkan manfaat itu mendatangkan manfaat tidak? Coba ada yang bisa jawab nggak? Saya menangani banyak kasus yang di sini dan keluarganya mendapatkan manfaat. Kalau meninggal itu 85 juta, siapa yang mau meninggal? Tapi kan resiko kan kita tidak tahu. Kalau sakit, kalau nggak salah 25 juta. Itu perawatan lanjutan. Tapi saya tidak mau membahas soal itunya. Nah, kaitannya sekarang dengan pertanyaannya adalah, terus saya kalau mau cuti ini harus bagaimana Pak? Kan gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ini kan sebenarnya muncul ketika kemudian ada pertanyaan, ya akhirnya muncullah ada kalimat, ada surat nomor B29 ini yang mengatakan WNI yang akan bekerja di luar negeri tidak diwajibkan memiliki KTKLN, namun wajib terdaftar di dalam Sisco. Ini bagi yang mereka akan bekerja baru. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah sebenarnya di poin yang kedua, WNI yang akan bekerja di luar negeri diwajibkan terdaftar dalam Sisco, namun demikian TKI yang selesai cuti dan akan kembali bekerja untuk sementara waktu. Sementara waktu ini kan nggak jelas. Diizinkan berangkat meskipun belum terdata dalam Sisco sepanjang memiliki kontrak kerja dan visa kerja. Teman-teman mungkin punya, sekarang itu sudah punya KTKLN tapi sudah habis. Kan 2 tahun kan Bu. Terus saya nanti perlu memperpanjang atau tidak? Saran saya adalah nanti tolong datang ke BP 3 TKI daerah atau P4 TKI daerah masing-masing dan menanyakan soal ini. Karena terus terang ini sebenarnya belum dicabut undang-undangnya. Jadi kalau misalnya tidak diwajibkan, kalau ternyata mau mengambil manfaatnya kan boleh, tidak ada yang dilarang. Itu kembali ke Bapak Ibu semua. Jadi saya rasa itu cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Suyatno, bukan Suprayit ya Pak. Dari komunitas, kalau ambil dari komunitas bisa dari PSHD, juga bisa dari Armet, arek-arek Madiun. Siapakah sebetulnya yang harus
melakukan pembuatan paspor berbasis SIM. Dalam artian semua orang walaupun sudah punya paspor, artinya akan diperbaharui karena paspornya tetap, namun sistem yang disampaikan di depan. Jadi banyak pertanyaan itu nanti tadi Pak dari saudara-saudara kita, siapa yang wajib untuk membuat, termasuk yang sudah punya paspor atau yang sekedar hilang atau rusak dan sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini masalah persyaratan. Persyaratan pembuatan SIM itu ada pas kerja atau fotokopinya, ada kontrak kerja atau fotokopinya, asuransi dan lesen kota. Sedangkan ini semua syarat selalunya ada pada majikan. Pertanyaannya Pak, apakah tidak ada solusi lain? Misalnya dari persyaratan itu tidak ataupun belum lengkap atau tidak bisa lengkap, maksud saya seperti itu. Pak Yatno, pertanyaannya yang pertama adalah siapa yang menjadi subjek atau objek pembuatan paspor berbasis SIM. Sebenarnya mungkin kalau saya simpelkan pertanyaannya, kalau mereka yang masih mempunyai mempunyai paspor dan masih berlaku, ya nggak perlu membuat SIM. Biarkan saja sampai nanti habis. Ya kan? Nah nanti begitu sudah mau habis, seperti tadi sebelum 6 bulan baru membuatlah paspor itu. Pak, tapi saya ini sekarang mau ke Singapura ya. Kan paspornya ini banyak yang nggak kebaca. Boleh nggak? Oh, boleh, nggak dilarang kok. Yang penting bayar. Itulah Pak Yana ya. Soal persyaratan, terus bagaimana Pak? Apa nggak ada solusi lain? Kalau peraturan adalah peraturan, kebijakan. Kalau kita kebijakannya melanggar peraturan kan tentunya salah. Tapi solusinya apa? Bagus, Bapak sudah memberikan kata kunci. Solusi terkait ini memang kami harus ada adjustment. Artinya kami kan ada toleransi waktu Pak. Tapi waktu ini tentunya tidak akan kemudian terus berlarut-larut seperti itu. Karena ini hal baru, semua perlu penyesuaian. Hal-hal yang semacam ini bisa kita akomodasi hanya dalam waktu-waktu tertentu. Dan pejabat imigrasi atau pejabat lain yang diberikan fungsi keimigrasian di perwakilan pun diberikan kewenangan penuh sesuai peraturan. Ketika orang mau me-apply paspor kan dilakukan wawancara. Pada saat wawancara itulah sebenarnya kita akan melihat gestur seseorang. Percayalah, nggak usah khawatir. Kita kan selektif Pak, akan melihat permasalahannya. Nah, jadi nanti di dalam wawancara kita akan lihat seperti apa. Jadi tidak kemudian saklek, tetapi tentunya bahwa ini memerlukan waktu. Tapi tolong yang harus ditanamkan di Bapak Ibu sekarang ini adalah persyaratan ini menjadi suatu yang given. Jadi mulai upayakan. Nah paling nanti kalau dalam perkembangan ada masukan, Pak tolong dong Pak, ini kayaknya majikan saya nggak tahu dan segala macam. Nah supaya kita membuat rumusan baru, lebih intens lagi menjelaskan kepada majikan-majikan, karena kalau satu persatu majikan kan tidak mungkin. Upaya kita melalui jabatan buruh, melalui agensi, kemudian kita umumkan melalui medsos. Harapan kita itu kan pada waktunya orang akan membaca. Nah kemarin ada permintaan, Pak kalau boleh di bahasa Inggriskan dong supaya orang itu ada yang bisa membaca. Oke, saya akan akomodasi. Nanti saya akan terjemahkan, saya pasang juga di dalam media sosial supaya para majikan yang nggak bisa bahasa ini Melayu, nah, dia mengerti. Oke Pak ya, saya rasa mungkin itu dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Didik, saya dari Universitas Laos, Brunei. Salah satu persyaratan penggunaan paspor adalah insurans Pak. Pada waktu bulan Januari kemarin, saya sambung paspor. Ada 3 orang yang bermasalah dengan insurans. Karena sana insurannya tidak bisa dicantumkan nama orang per orang. Nah ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nah kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana solusinya Pak? Karena ini bukan salah dari TK ini sendiri, tapi dari majikan yang jelas. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai masalah nama dalam asuransi. Betul Mas, memang ini yang banyak seperti itu. Jadi asuransi di sini, company biasanya yang besar, dia tidak menampilkan individu per masing-masing. Dia biasanya tuh langsung
Tapi yang kita minta itu daftar lampirannya. Kan pasti ada lampirannya itu bahwa dia mau mengamankan sekian orang atas nama ini itu ada. Dia tidak dalam sampul yang jadi satu. Kalau itu tidak ada, yang selalu saya minta surat pernyataan dari company yang distempel oleh asuransi. Nah itu sudah solusinya dan banyak yang sudah melakukan itu. Jadi tolong sebarluaskan kepada teman-teman bagi yang mereka punya asuransi tapi namanya tidak ada dalam asuransi. Ketika kemudian mau memperpanjang paspor atau nggak usah memperpanjang paspor, mulai saat ini tolong mintakan surat pernyataan dari company-nya yang dicap oleh asuransi. Kemarin ada contohnya itu, saya sudah dapatkan itu. Nah sebenarnya kan kita menggiring, takutnya kan ada. Ini saya kasih contoh yang pahit ya Pak ya, mohon maaf. Bapak Ibu selama ini menganggap company itu lurus-lurus saja kan, majikan itu lurus-lurus saja. Enggak. Dibilang punya asuransi. Wong saya di lapangan yang ngadepin, sudah berapa jenazah yang kami antar pulang, sudah berapa orang yang sakit parah dan biayanya sampai belasan bahkan puluhan ribu. Ternyata asuransinya itu udah mansuh. Dia fotokopi. Nah, ini sorry ya, maaf ya Pak ya. Di fotokopi terus tempelin lagi, fotokopi lagi. Pak masih berlaku Pak. Makanya kita minta asli itu karena itu. Kita banyak kecolongan. Special pass juga begitu. Di fotokopi, tempelin lagi. Saya setiap ada special pass, SOP saya kontak imigrasi. Ini asli kok enggak? Setiap saya ragu, saya kontak imigrasi dulu. Imigrasi bilang palsu, sudah saya pending. Langsung saya batalkan. Jadi jangan khawatir Bu, kami ingin menjalankan peraturan karena ini untuk kepentingan Bapak Ibu, apalagi soal asuransi. Jadi nanti asuransi cukup surat pernyataan saja. Tolong sebarluaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Pak. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai pending lesson tadi. Pending lesson, selalunya di sini kita menguruskan paspor di kedutaan sini kita diminta kontrak baru karena semua dokumen kita mansuh. Jadi pending lesson itu kadang bukan kita sengaja karena mengingat sekarang ini di mana ekonomi memang turun. Jadi satu sampel dari sisi construction. Semua proyek memang tidak ada, jadi semua kami merenew ataupun menyambung lesson di jabatan buruh itu terkendala, yaitu menjadikan kita menjadi pending, paspor di pending, employment pas kerjanya di pending. Iya, job employment pass di paspor, pas kerja di pending, yang menyebabkan itu sehingga bisa sampai 2 tahun itu pun ada Pak. Karena memang proyek kami belum ada, jadi kami nggak bisa seperti itu. Itu satu. Jadi yang kami mohon adalah supaya kami tidak bolak-balik Pak. Karena waktu di Sarekat, kalau amah mungkin Sarekat sebenarnya sama juga. Kita memerlukan job dan tanda tangan daripada majikan di lembar kontrak yang baru. Jadi permohonan kami adalah seyogyanya tolong ditulis di selebaran ataupun diedar di website atau Facebook, terserah. Yang penting kita bisa mengetahui bahwa kalau kejadian seperti ini atau sistem pending, kita akan mengisi formulir kontrak kerja yang baru tanpa job dari label ataupun buruh, cukup menggunakan materai dengan job kedua belah pihak, yaitu majikan dan juga pekerja, dan juga job Sarekat bagi company ataupun Sarekat. Jadi kita tahu, karena berapa kali memang tidak tahu, tahunya sudah di sini dikasih tahu harus mengisi kontrak kerja yang baru. Itu satu. Mohon untuk diedarkan supaya kami tahu. Seperti itu, terutama di Borang Hijau. Yang kedua, masalah pas kerja dengan PTK Pak. PTK adalah pending tamat kontrak yang disebut dalam satu visa entry visa, single entry visa, PTK. Ini Immigration Brunei menyebutnya PTK, pending tamat kontrak. Mohon diberi penjelasan tentang sinkronisasi antara dengan employment pas kerja yang hidup dengan PTK yang hidup. Mohon diberi penjelasan tentang sinkronisasi antara dengan employment pas kerja yang hidup dengan PTK yang hidup. Karena terus terang di Pospor TKI punya Facebook sudah 2 kali pertanyaan di mana dia tidak bisa terbang Pak. Karena employment pas kerjanya mansuh tanggal 2, PTK-nya itu single entry visanya itu masih hidup sampai tanggal 20. Tapi dia terbang tanggal 15 nggak boleh. Alasannya yaitu pas kerjanya itu sudah masuk tanggal 2. Padahal mengikut imigrasi Brunei itu dibenarkan, bisa. Kalau Filipina memang tidak boleh.
Tapi Indonesia dari dulu bisa, tapi ini ada kejadian Pak, beberapa kali teman-teman kita di Indonesia nggak bisa terbang, alasannya itu. Jadi mohon penjelasan tentang itu. Yang ketiga adalah masalah KTKLN tadi Pak. Memang KTKLN atau Sisko atau apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memang ada oknum yang menyalahgunakan. Dan itu memang sudah kami alami sendiri, di mana saya berjalan langsung bersama si Mbak. Rupanya si Mbak diberhentikan ditanya masalah KTKLN, sedang saya tidak. Dan saya pernah mencoba, Pak saya nggak ditanya KTKLN, dia bilang untuk ibu enggak. Saya mau nanya si Mbak saja. Ya saya tahu ini memang oknum selalu ada. Cuma yang kami mohon karena ya mohon maaf Pak, pendidikan kami rendah, tidak setinggi bapak-bapak yang di sana juga. Jadi kami mohon diberi penjelasan ataupun apa ya di website Bapak ataupun di Facebook Bapak tentang KTKLN atau tentang apapun, yaitu aduan, nomor aduan yang bisa kami mereport di tempat. Artinya pada waktu oknum itu membuat kami di airport ataupun di NTCom atau dimanapun kami bisa menelepon langsung nomor hotline itu. Karena ya terus terang kami tidak ada upaya ataupun maksudnya tidak ada daya, tidak ada kadang keberanian atau ketakutan ketika diancam tidak boleh pergi, tidak boleh terbang. Jadi itu saja Pak. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan kedua sebenarnya saya bisa simpulkan soal mengenai pending lesson dan juga PPK termasuk implement PAS itu. Kan tadi saya jelaskan bahwa memang Brunei ini sekarang sejak Oktober 2016 itu ada peraturan baru, di mana peraturan ini mengakibatkan banyak pekerja-pekerja kita itu yang pending. Tapi sebenarnya pendingnya itu bukan masalah di perburuan saja, tetapi juga masalah yang muncul adalah di imigrasi Brunei. Mereka kedua ini kadang tidak sinkron. Betul tidak? Ada yang pernah merasakan punya pengalaman itu? Betul kan? Dan itu terkonfirmasi untuk salah satu. Nah ini kan ada dua hal berbeda. Pertama adalah hal pembuatan paspor, persyaratan. Dan yang kedua bagi yang akan cuti ke Indonesia. Ini makanya pertanyaan Mbak Ayu yang nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya satu intinya. Keluarannya adalah nanti akan muncul masalah. Muncul masalahnya satu ketika meminta persyaratan paspor, karena di situ masih ada pending. Sementara yang kita lakukan kan kontrak, ya kan? Yang kedua, kalau kemudian dia sedang cuti, masalah di airport karena dia di situ pendingnya masih pending pas, belum merupakan visa atau pas kerja. Nah, makanya untuk mengantisipasi solusi, stepnya adalah step pertama dulu. Ketika pembuatan paspor, sama dengan pertanyaannya Pak Yatno tadi. KBRI masih memberikan tenggang waktu sampai waktu tertentu kaitan dengan permasalahan, karena ini fakta yang dihadapi di Brunei sekarang kan masalah yang ini. Sehingga terkait dengan itu kami memintakan surat pernyataan dari majikan, company atau syarikat yang intinya bahwa memang itu sedang dalam proses bermeterai. Dan saya minta ini nantinya juga tolong dicap di mahkamah. Karena kan dokumen apapun yang dilampirkan ini, Bapak Ibu nanti ketika menandatangani paspor di dalam kelengkapan dokumen bahwa saya menyatakan dengan ini, dokumen yang saya sertakan adalah asli dan benar. Kalau kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi, bahwa data informasi dan data dukung itu adalah palsu dan tidak benar, maka konsekuensinya, saya memang tadi tidak menyebutkan di sini, ada namanya pencabutan atau pembatalan paspor. Itu sesuai peraturan. Seperti itu. Nah, sehingga yang diperlukan kita adalah ketika mau mengajukan paspor, kita masih memberi toleransi sampai ada kejelasan terkait dengan masalah izin tinggal di Brunei Darussalam. Itu yang pertama. Saya mudah-mudahan ini menjawab. Yang kedua, bagi mau cuti, kami buatkan ini. Makanya teman-teman yang akan cuti datang ke KBRI untuk kita buatkan namanya formulir rekomendasi kontrak kerja. Loh gimana mau kontrak kerja Pak? Wong saya masih pending kok. Kan gitu tak? Nah karena tadi peraturan Brunei yang sedang carut-marut ini, kita memberikan rekomendasi bahwa dia memang benar bekerja di sini, ada majikan, ada syarikatnya, ada agensinya. Sehingga ini untuk mempermudah, memfasilitasi Bapak Ibu tadi di airport atau di pemberangkatan manapun tidak bermasalah. Nah, kemudian yang kedua mengenai masalah informasi KTKLN, karena ini kan terjadi oknum-oknum.
Coba Bapak Ibu buka nanti di HP-nya yang sudah Android itu, namanya adalah Pengaduan Masyarakat Indonesia yang namanya e-lapor. Langsung online, adukan untuk salah satu. Nah, ini kan ada dua hal berbeda. Pertama adalah hal pembuatan paspor, persyaratan, dan yang kedua bagi yang akan cuti ke Indonesia. Ini makanya pertanyaan Mbak Ayu yang nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya satu intinya. Keluarannya adalah nanti akan muncul masalah. Muncul masalahnya satu ketika meminta persyaratan paspor, karena di situ masih ada pending. Sementara yang kita lakukan kan kontrak, ya kan? Yang kedua, kalau kemudian dia sedang cuti, masalah di airport karena dia di situ pendingnya masih pending pas, belum merupakan visa atau pas kerja. Nah, makanya untuk mengantisipasi solusi, stepnya adalah step pertama dulu, ketika pembuatan paspor. Ketika pembuatan paspor sama dengan pertanyaannya Pak Yatno tadi, KBRI masih memberikan tenggang waktu sampai waktu tertentu kaitan dengan permasalahan, karena ini fakta yang dihadapi di Brunei sekarang kan masalah yang ini. Sehingga terkait dengan itu kami memintakan surat pernyataan dari majikan, company atau syarikat yang intinya bahwa memang itu sedang dalam proses bermeterai. Dan saya minta ini nantinya juga tolong dicap di mahkamah. Karena kan dokumen apapun yang dilampirkan ini, Bapak Ibu nanti ketika menandatangani paspor di dalam kelengkapan dokumen bahwa saya menyatakan dengan ini, dokumen yang saya sertakan adalah asli dan benar. Kalau kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi, bahwa data, informasi, dan data dukung itu adalah palsu dan tidak benar, maka konsekuensinya, saya memang tadi tidak menyebutkan di sini, ada namanya pencabutan atau pembatalan paspor. Itu sesuai peraturan. Seperti itu. Nah, sehingga yang diperlukan kita adalah ketika mau mengajukan paspor, kita masih memberi toleransi sampai ada kejelasan terkait dengan masalah izin tinggal di Brunei Darussalam. Itu yang pertama. Saya mudah-mudahan ini menjawab. Yang kedua, bagi mau cuti, kami buatkan ini. Makanya teman-teman yang akan cuti datang ke KBRI untuk kita buatkan namanya formulir rekomendasi kontrak kerja. Loh, gimana mau kontrak kerja Pak? Wong saya masih pending kok. Kan gitu tak? Nah, karena tadi peraturan Brunei yang sedang carut-marut ini, kita memberikan rekomendasi bahwa dia memang benar bekerja di sini, ada majikan, ada syarikatnya, ada agensinya. Sehingga ini untuk mempermudah, memfasilitasi Bapak Ibu tadi di airport atau di pemberangkatan manapun tidak bermasalah. Nah, kemudian yang kedua mengenai masalah informasi KTKLN, karena ini kan terjadi oknum-oknum. Coba Bapak Ibu buka nanti di HP-nya yang sudah Android itu, namanya adalah Pengaduan Masyarakat Indonesia yang namanya e-lapor. Langsung online, adukan. Dan di KBRI juga ada, karena e-lapor itu nasional Pak. Coba nanti dibuka saja. Nah, layanan itu di airport itu langsung saja Bu isi di situ, langsung posting. Langsung posting. Nah, itu nanti akan ditanggapi oleh instansi yang terkait. Soal KTKLN kan nanti ada BNP, ada Naker. Nah, mungkin juga kalau dia dari Brunei ya ada mungkin KBRI, silahkan. Dan KBRI juga sudah menerima pengaduan-pengaduan elektronik itu terhadap masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Tapi silahkan Bu Ayu nanti buka. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara sudah berakhir sampai di sini. Acara yang terakhir yaitu foto bersama dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang. Untuk itu demikian dari saya sebagai pemandu acara hari ini, lebih kurangnya berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.